Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmi Andini. Saya di sini akan menjelaskan tentang linked list pada bahasa pemrograman C++ untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Praktikum Dasar Pemrograman. Yang pertama, apa itu linked list? Linked list merupakan struktur data linear yang terdiri dari node-node. Setiap node menyimpan data dan pointer yang menunjuk pada node berikutnya. Tidak seperti array, ukuran linked list bersifat dinamis dan tidak memerlukan memori berurutan. Node pada linked list terakhir menunjuk pada null jika linked list tersebut tidak sirkuler. Linked list memiliki 3 tipe. Yang pertama, single linked list. Yang kedua, double linked list. Yang ketiga adalah circular linked list. Pada circular linked list terdapat 2 tipe lagi. Yang pertama adalah single, yang kedua adalah double. Jadi, single circular linked list dan double circular linked list. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang single linked list. Single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya dan pointer pada tail menunjuk pada null, seperti pada gambar ini. Pada node pertama atau head, pointer menunjuk pada node selanjutnya, dan pada tail, pointer menunjuk pada null. Navigasi item maju saja, jadi tidak ada menunjuk pada node sebelumnya. Single linked list terdiri dari sejumlah elemen atau node di mana setiap node memiliki penunjuk berikutnya ke elemen atau node selanjutnya. Penunjuk node terakhir adalah null, yang menandakan bahwa ini adalah akhir dari single linked list. Jadi pada node terakhir ini seringkali disebut tail. Selanjutnya adalah double linked list. Pada double linked list memiliki 2 variabel pointer, di mana pointer tersebut menunjukkan ke node sebelumnya atau pref dan selanjutnya next. Pada double linked list terdiri dari sejumlah elemen node, di mana setiap node memiliki penunjuk pref, di mana menunjuk pada node sebelumnya, dan pointer next menunjuk pada node selanjutnya. Penunjuk pref pada node head menunjuk ke null. Jadi pointer pada head yang pointer pref menunjuk ke null, dan pada yang menandakan bahwa itu adalah head node awal, dan pada node akhir pointer next menunjuk ke null yang menandakan bahwa ini adalah node terakhir atau tail. Yang selanjutnya adalah circular linked list. Yang pertama adalah single circular linked list. Circular linked list adalah sekumpulan node atau simpul yang tidak terdapat nilai nol pada satupun node-nya. Bentuk node pada circular linked list sama dengan single linked list yang mempunyai data dan pointer next saja. Jika pada single linked list, node terakhir menunjuk ke null, pada circular linked list, node terakhir menunjuk ke node pertama. Seperti pada gambar ini. Jadi, pada node di single circular linked list memiliki satu pointer saja, yaitu pointer next. Dan pada node terakhir, pointer next tidak menunjuk ke null seperti single linked list, tapi menunjuk ke head. Jadi pada single circular linked list tidak memiliki node yang menunjuk ke null. Selanjutnya adalah double circular linked list, di mana struktur node-nya sama seperti double linked list yang terdapat pointer pref dan pointer next. Pada pointer next pada tail menunjuk ke head, jadi tidak ke null, tidak seperti double linked list di mana pointer next pada tail menunjuk ke null, ini menunjuk ke head, dan pada pointer pref di head menunjuk ke tail. Selanjutnya, untuk contoh codingan, saya akan mengambil dari tipe single linked list. Yang pertama adalah strukturnya, deklarasi struktur, nama linked list-nya, dan ini komponennya, datanya yang akan dimasukkan.
pointer next, dan tipe data struktur itu sendiri. Ini adalah pemrograman fungsi utama. Ini fungsi utama. Agar lebih mudah dan terbayang, kita lanjut melihat codingannya. Yang pertama, kita mendeklarasikan single linked list dengan struct. Nama linked listnya buku, dengan datanya yang akan ditampilkan pada node adalah judul, pengarang, dan tahun terbit. Lalu pointer next dengan tipe data nama struct itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk node pertama menggunakan void dengan nama create single linked list yang isinya judul, pengarang, dan tahun terbit. Yang selanjutnya, setelah kita membuat fungsi untuk node pertama, kita buat fungsi untuk print single linked list ini, lalu kita panggil pada fungsi utama create single linked list, lalu kita isi dengan data yang kita inginkan untuk judul, untuk pengarang, dan untuk tahun terbit. Lalu print, lalu ini untuk enter. Ini keluarnya seperti ini, judul buku, kata, pengarang bukunya Geis and Aan, tahun terbitnya 2018. Lalu selanjutnya ini tadi untuk print link list namanya pointer current sama dengan node 1. Ini untuk pengulangannya current tidak sama dengan 0. Maka di printnya current sama dengan current next. Jadi kalau currentnya 0, nggak akan di print next karena kan single linked list. Lalu selanjutnya adalah penambahan node di awal. Jadi kan awalnya head ini F1 adalah head. Jadi kita mau nambahin node new untuk di awal. Jadi headnya pindah ke node yang baru. Coba jadi headnya pindah ke node yang baru. Mari kita lihat di codingan. Ini adalah untuk kita buat fungsi untuk menambah node di awal. Ini fungsinya seperti ini. Kita beri nama add first, lalu ininya sama seperti tadi. Datanya string, untuk judul, untuk pengarang juga string, dan untuk tahun terbit integer. New node sama dengan new book sama new node menuju judul sama dengan judul, new node menunjuk pengarang sama dengan pengarang, new node menunjuk tahun terbit sama dengan tahun terbit, new node menunjuk next sama dengan head sama dengan new node. Jadi new headnya diubah menjadi new node. Lalu kita panggil pada fungsi utama. Namanya tadi kan nama fungsinya add first. Lalu kayak tadi masukin lagi datanya. Ini untuk judul, ini untuk pengarang, dan ini untuk tahun terbit. Lalu print single linked list. Lalu ini untuk untuk print, lalu ini untuk enter agar tampilannya enak dilihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan tadi awalnya headnya data yang pertama, node yang pertamanya kan judul bukunya kata, lalu ditambah jadi ada node di awal. Jadi headnya jadi berubah
Jadi dia adalah kakakku, jadi yang pertama. Jadi yang kata jadi data yang kedua. Lalu selanjutnya adalah penambahan node untuk di akhir. Jadi awalnya kan node yang terakhir ini tadi kan node-nya berarti kan jadi node 2. Ada 2, yang 2 kan tadi menunjuknya 0. Jadi sekarang ditambah di akhir, jadi yang kedua menunjuk ke akhir dan akhir menunjuk ke 0. Mari kita lihat di codingannya. Kita buat fungsi untuk menambah single linked list, menambah node di akhir pada single linked list. Ini hanya nama fungsinya addLast. Jadi tadi sama ya judulnya. Untuk judul tipe datanya string, untuk pengarang juga string, untuk tahun terbit integer. Kita kasih nama new node sama kayak tadi, ininya juga. Dan untuk ini new node next sama menuju next sama dengan 0. Untuk tadi kan tailnya nunjuk ke 0. Jadi ini kan tailnya nunjuk ke 0. Lalu di sini jadi tailnya nunjuk ke new node. Jadi tailnya menunjuk ke new node, lalu new node-nya menunjuk ke tail. Jadi tailnya adalah new node. Lalu kita panggil di fungsi utama. addLast tadi nama fungsinya kan. Ini jadi diisi data yang kita inginkan. Ini judulnya, ini pengarangnya, ini tahun terbitnya. Lalu print, panggil fungsi print. Lalu ini untuk enter. Lalu ini hasilnya jadi seperti ini. Awalnya kan tadi yang terakhir guess NA-an dengan judul buku kata. Nah, jadi yang terakhir tadi kan judul bukunya kata. Sekarang jadi aroma karsa. Jadi ini adalah jadi tailnya. Lalu selanjutnya adalah untuk remove node di awal. Jadi menghapus node yang awal. Jadi head-nya dihapus. Jadi dipindahkan ke node yang kedua. Mari kita lihat di codingannya. Pertama-tama kita buat fungsi untuk fungsi delete, fungsi remove yang pertama. Isinya adalah del, jadi del sama dengan head, jadi di kopas. Node del mengkopas node headnya pindah ke headnya, jadi pindah ke head next, jadi ke node setelah head. Lalu delete del, jadi headnya ke delete nanti. Lalu kita panggil di fungsi utama remove first. Nama fungsinya tadi kan remove first. Lalu print, lalu tambahkan ini untuk enter. Jadi seperti ini. Jadi tadi kan di sini ini adalah node pertama. Jadi menggunakan fungsi remove. Jadi di sini nggak ada. Jadi head-nya kembali lagi ke yang ini, ke yang judulnya kata.
Lalu selanjutnya ada remove node di akhir atau delete tail. Kita lihat. Pertama kita buat fungsi remove tail. Untuk remove tail, kita beri nama remove last. Lalu ini dulu node del sama dengan tail. Jadi node del kopas tail gitu. Kalau ini beda dari remove yang pertama, jadi kan tadi bisa langsung diganti head. Kalau ini nggak bisa diganti tail karena kan nggak tahu alamat, karena node selanjutnya nggak tahu alamat node sebelumnya. Jadi kita harus pakai transversing. Yang ini kita ini dulu current sama dengan head, jadi headnya current gitu. Kalau current next-nya tidak sama dengan tail, maka current sama dengan current next. Jadi kalau current-nya nanti di akhir ketemu tail, current-nya nggak akan next, jadi ke sebelum tail, current-nya berhenti di sebelum tail. Jadi current sama dengan tail next, kan tadi tailnya udah diganti ke sebelumnya kan, tail next-nya sama dengan 0, jadi delete not del, jadi udah kehapus tailnya. Selanjutnya kita panggil di fungsi utama. Ini nama fungsinya kan tadi remove first, lalu print, lalu ini untuk enter. Ini hasilnya yang ini. Jadi yang akhir ini kehapus di remove. Jadi cuma ini aja. Tadi kan ini headnya udah dihapus jadi gini, lalu sekarang tailnya dihapus jadi gini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.